Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Baiklah, sebelum ibadah minggu saat ini kita akan mulaikan, akan disampaikan warta jemaat Musafir Kleak. Yang pertama akan dibacakan daftar sumbangan kebakaran yang terjadi di kolom 9 dan kolom 12 Gemi Musafir Kleak selang tanggal 17 sampai tanggal 23 Juli tahun 2020. Yang masuk tanggal 17 Juli 2020 kolom 21 Rp1.600.000 bersama baju 5 kantong. Kolom 2 Rp700.000. Kolom 1 Rp1.950.000 bersama beras 4,5 kg, minyak goreng 20 liter, gula pasir 4 kg, mie instan 2 karton, dan ikan kaleng 5 kaleng. Kolom 4 Rp1.100.000. Kolom 5 Rp1.900.000. Kolom 17 Rp3.450.000 bersama baju 1 kantong. Yang masuk tanggal 18 Juli tahun 2020, kolom 21, baju 3 kantong. Kolom 17, baju 1 kantong. Kolom 7, baju 2 kantong dan beras 5 kg. Kolom 10, Rp1.400.000 bersama beras 20 kg. Yang masuk tanggal 20 Juli tahun 2020, kolom 22, Rp1.100.000 bersama baju 1 kantong. Keluarga Heidemans Pangemanan kolom 5, Rp100.000. Yang masuk tanggal 21 Juli tahun 2020 dari PT Bank Sulutgo melalui Priakum Bapak Musafir Kleak 10 paket yang terdiri dari mie instan 2 dos, beras 40 kg, gula putih 2 kg, minyak goreng 2 liter, hand sanitizer 5 galon, A 5 liter untuk gereja, dan 10 PC Touch Soap dispenser untuk gereja. Tanggal 22 Juli tahun 2020 dari keluarga Salakori Lempoy dari Jayapura Rp4 juta. Keluarga Resa Anto kolom 2 beras 10 kg. Kolom 3 Rp900.000. Yang masuk tanggal 23 Juli tahun 2020 Sinode Gemim sumbangan 10 paket yang terdiri dari ikan roa 10 ekor, beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Keluarga Yosep Dengah, kolom 20, mie instan 1 dos dan pakaian 1 dos. Keluarga Masi Moningka kolom 24
Rp250.000. Kolom 26 Rp1.475.000. Kolom 18 dari keluarga Tatilu Jeremias 2 kantong pakaian. Keluarga Daliseng Sucipto 2 dos asegar botol. Piring melamin 4 lusin, sendok 4 lusin, loyang plastik 1 lusin, ceret minum 1 lusin, dan gelas plastik 2 lusin. Dari keluarga pendeta Lumenser Paendong Rp200.000. Dan telah diserahkan kepada masing-masing keluarga yang menjadi korban kebakaran, masing-masing Rp2 juta dan total Rp18 juta. Demikian untuk pembacaan sumbangan kebakaran yang terjadi di kolom 9 dan kolom 12. Kemudian sambul syukur yang masuk selang tanggal 17 sampai tanggal 23 Juli. Yang pertama, syukur HUT ke-41 tahun dari Ibu Raranta Kaparang kolom 8 Rp100.000. Syukur HUT ke-70 dari Ibu Juliana Betsy Watung kolom 3 Rp200.000. Syukur hari ulang tahun ke-5 tahun dari anak yang kekasih Raisya Mantiri kolom 6 Rp200.000. Syukur hari ulang tahun ke-46 tahun dari Ibu Yunita Keincem kolom 26 Rp1 juta. Syukur hari ulang tahun ke-15 tahun dari remaja Tesar Junior Ratuela kolom 10 Rp100.000. Demikian untuk warta jemaat di saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah memberikan sampul syukur, bahkan yang sudah membantu keluarga-keluarga yang mengalami musibah kebakaran di kolom 9 dan kolom 12 Jemaat Musafir Kleat, baik yang bisa kami bacakan saat ini maupun yang tidak sempat kami bacakan, tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, bahkan keluarga-keluarga yang sudah memberikan sampul-sampul syukur bahkan sumbangan. Demikianlah warta jemaat di saat ini, dan kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah yang berbakti kepada Tuhan. Dan ibadah ini nanti akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Jane Debbie Paendong, Sarjana Teologia. Marilah kita semua beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita akan memulaikan ibadah dalam sukacita pribadi dan keluarga. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Mensyukuri karya agung yang telah Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Kita tandai dengan kesiapan beribadah. Jemaat diundang berdiri, nyanyikan bersama pujian dalam membuka ibadah ini. Kidung Jemaat 343, dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Ingat akan nama Yesus. Nats yang membimbing kita dalam kesempatan ini Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Dikuduskan dan dimuliakanlah kiranya namamu, ya Allah Bapa di dalam Yesus sumber hidup dan berkat. Sebab hanya oleh rahmat kasih setiamu boleh memungkinkan kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Oleh rahmat kasih-Mu boleh memperkenankan kami, boleh menjalani hari-hari kehidupan ini, boleh mengkaryakan apa yang patut kami karyakan sebagai bagian dari kesaksian iman. Berbagai pengalaman iman di hidup yang kami jalani, menyadarkan kami tentang kebaikan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Namun kami sadari bahwa kasih-Mu yang tak berkesudahan terkadang kami balas dengan cara hidup yang justru tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dosa-dosa dalam hidup, kesalahan yang kami lakukan dalam berbagai hal selalu saja mewarnai kehidupan ini. Kami harus menyadari bahwa gereja yang Engkau hadirkan di dunia milik Tuhan ini
untuk bagaimana tampil sebagai pemberi damai sejahtera, menghadirkan sukacita, bahkan juga menghadirkan pemulihan dalam kehidupan. Di tengah-tengah menyikapi situasi sekarang ini, tapi juga dalam menghadapi hari-hari kehidupan yang sedang dan sementara kami jalani. Kami harus akui segala kelemahan dan keterbatasan insan. Kami kurang mampu menjadi gereja yang melayani, gereja yang mampu menjadi berkat, karena hidupan pribadi lepas pribadi kami yang justru jauh dari kasih karunia, jauh dari kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kemanusiaan kami besar dan justru kemanusiaan kamilah yang membawa kami pada pemberlakuan hidup yang tidak benar. Siapapun kami dan bagaimanapun hidup kami, secara terbuka dalam kerendahan kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Sambil berseru, ya Tuhan ampuni dan kasihani kami. Supaya kami dilayakkan oleh-Mu untuk bagaimana hidup menjadi gereja, pribadi dan keluarga yang mampu jadi berkat, karena itulah yang Engkau kehendaki. Hidup yang kami jalani kiranya bermakna pada kehidupan yang menjadi berkat, sehingga orang mampu melihat siapa Kristus dan bagaimana karyanya dari teladan hidup kekristenan yang kami tunjukkan lewat pikir, kata dan tindakan dimanapun Tuhan mengutus pakai kami. Terima kasih ya Tuhan, ini pengakuan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat penebus dosa kami. Amin. NKB 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana Injil menurut penginjil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca merenungkan firman dalam kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini memungkinkan kami sebagai satu persekutuan gereja-Mu, dalam persekutuan pribadi dan keluarga, kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghayati lagi dalam ibadah ini firman yang akan memberi petunjuk hidup untuk apa dan bagaimana hidup kami jalani sesuai maksud dan rencana-Mu. Kami tak dapat memahami kehendak-Mu Tuhan kalau hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia yang terbatas. Kami butuh Roh Kudus Tuhan
yang akan memberi pengertian bagi kami, bukan hanya memahami, tetapi sedia melakukan agar hidup ini berbuah bagi Allah. Kami sungguh percaya semua kami yang datang dalam nama Tuhan diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita sebagai perenungan warga Gemim sepanjang minggu berjalan ini, kita membaca dari Injil menurut penginjil Markus, pasalnya yang kedua, dibaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Injil menurut penginjil Markus, pasal yang kedua, dibaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Demikian firman. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan berkata, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman yang menuntun kita bersama. Mari nyanyikan pujian Kidung Jemaat 184, "Yesus sayang padaku." Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari Minggu Kudus ini ketika Tuhan berkenan kita ada sebagaimana ada, dipersekutukan Tuhan dalam ibadah secara pribadi dan keluarga, sekalipun masih dilaksanakan ibadah keluarga di rumah kita, tapi kita percaya sukacita, kerinduan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan tetap terus dimiliki. Dan karena itu dalam persekutuan bersama kita, warga Gemim, kita dituntun memahami bagian firman Injil menurut penginjil Markus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah tema mingguan, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Injil Markus ini boleh dikatakan sebagai salah satu kitab Injil yang disampaikan dalam Perjanjian Baru, Injil yang paling pendek dan juga merupakan Injil yang paling tua. Dan penulis kitab Injil ini banyak berkisah tentang hal-hal menyangkut kehidupan dan pelayanan Yesus, tetapi juga bagaimana mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus semasa pelayanannya. Termasuk juga yang dituturkan dalam pasal ini, pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang merupakan salah satu dari kisah penyembuhan Yesus terhadap seorang lumpuh. Saudara-saudaraku yang kekasih dan mengasihi Tuhan, iman dalam kekristenan amatlah dibutuhkan. Iman dalam kekristenan adalah suatu bentuk keyakinan atau bisa dikatakan pengakuan iman seseorang tentang Tuhan dalam kehidupan. Iman juga merupakan sebuah tindakan percaya dan sekaligus penyangkalan diri seseorang sehingga dia tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan kehendak dari Dia yang ia percayai. Memang benar saudara-saudara, iman adalah suatu keputusan pribadi tentang Tuhan dalam hidup seseorang. Tetapi saudara-saudara, iman juga dari seseorang bisa terbentuk dan dibentuk serta dipengaruhi oleh pengalaman, tetapi juga interaksi atau hubungan dengan iman orang lain. Apakah itu teman atau sahabat, keluarga, tetangga, bahkan ditentukan oleh pengalaman sebagai satu persekutuan jemaat. Dalam kisah yang dituturkan Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga 12, kita dibawa pada perenungan yang mau menjelaskan tentang bagaimana kerjasama iman pribadi dan orang lain yang bisa saling mendukung, yang menghasilkan pemulihan dan keselamatan. Injil Markus yang dituturkan dalam bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang pengalaman kesembuhan seorang lumpuh, imannya dan bagaimana iman 4 orang yang menggotong dia dalam sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus saat Yesus selesai melaksanakan pelayanan di Galilea dan melanjutkan di kota Kapernaum. Kapernaum saudara-saudara yaitu kota nelayan yang penting kehadirannya yang terletak di pantai utara Danau Galilea. Kota Kapernaum ini terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mesir dan daerah barat daya serta Syria dan daerah timur laut. Kapernaum menjadi rumah misi dari pelayanan Yesus. Ketika diceritakan dalam pasal ini bahwa Yesus berada di rumah Simon dan Andreas,
Kehadirannya adalah memberitakan Injil kepada banyak orang yang berbondong-bondong datang berkumpul di rumah Simon dan Andreas. Mereka mau mendengar setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, sekaligus menyaksikan mujizat-mujizat atau tanda-tanda heran yang Yesus lakukan. Diceritakan di sementara pelayanan dan pemberitaan firman, datanglah orang membawa seorang lumpuh. Orang lumpuh dalam bahasa Yunani paralutikos. Dia digotong oleh 4 orang. Si lumpuh tidak dapat menggerakkan tubuh, namun keempat orang ini berusaha untuk supaya mencari cara agar orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus. Sekalipun harus terhalang dengan kerumunan orang banyak yang ada di rumah Simon dan Andreas pada waktu itu. Namun seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Mereka yang peduli atas kondisi si lumpuh ini bertindak dengan iman, mencari jalan untuk membuka atap rumah milik Simon dan Andreas. Memang saudara-saudara, rumah kuno waktu itu dibentuk dan dibangun beratap yang rata dan memiliki tangga menuju ke bagian atas atap. Dan itulah yang mempermudah 4 orang yang menggotong si lumpuh ini dengan membuka bagian atap atas rumah Simon dan Andreas. Mereka menggotong si lumpuh dan menaikkan di atas, dan pada akhirnya dengan tali mengulurkannya, dan tepat di depan Yesus si lumpuh berada. Dan menyaksikan reaksi dari keempat orang ini yang menolong si lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus tidak marah atau memandang cara yang dilakukan 4 orang ini sebagai sebuah tindakan yang tidak terpuji, tetapi Yesus justru memberi apresiasi. Tindakan kasih yang dilakukan keempat orang itu dihargai oleh Yesus. Dan karena itu ketika bertemu dengan Yesus si lumpuh itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, mengapa Yesus katakan dosamu sudah diampuni? Bukankah yang diharapkan oleh mereka adalah Yesus menyembuhkan si lumpuh ini? Tetapi justru Yesus mengatakan demikian. Karena waktu itu memang ada pemahaman bahwa seorang ketika mengalami kondisi sakit, maka itu artinya bagian dari hukuman karena dosa yang dilakukan. Sehingga Yesus hendak mendobrak cara pandang yang demikian dan berusaha menempatkan peranan pengakuan dosa si lumpuh ini, baru disertai dengan mujizat kesembuhan yang dialami olehnya. Dan rupanya saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dosamu sudah diampuni, itu ternyata mendapat respon dari beberapa ahli Taurat. Orang Farisi yang rupanya turut duduk bersama mendengar setiap pemberitaan firman yang Yesus sampaikan. Karena memang saudara-saudara, mereka ini kalangan Farisi, orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan sebagai kelompok yang memang boleh dikatakan kelompok orang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Apalagi melihat setiap pelayanan, setiap mujizat tanda heran yang Yesus lakukan. Mereka memandang Yesus ini sebagai pesaing dalam pelayanan. Mereka cuma tahu bahwa Yesus ini cuma sebagai seorang yang dikatakan memiliki kelebihan dalam soal berkhotbah. Tetapi mujizat yang dilakukan tidak membuat mereka sadar melihat dalam diri Yesus ada kuasa. Dan itu yang mau disampaikan, bahwa sapaan Yesus kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni, mau menegaskan dia punya otoritas untuk mengampuni dosa.
Dengan keadaan yang demikian saudara-saudara, sebenarnya kalau orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini lebih kepada menerima kehadiran dan pelayanan setiap hal yang Yesus sampaikan, maka mereka pun akan turut mengalami pengampunan dan dipulihkan keadaan seperti yang diharapkan oleh si lumpuh dalam cerita ini. Mereka saudara-saudara tidak mengakui otoritas Yesus, dan pemberitaan pelayanan Yesus bertentangan dengan kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Beberapa ahli Taurat yang duduk di situ berpikir bahwa Yesus dengan perkataan itu telah menghujat Allah, karena otoritas mengampuni dosa hanya milik Allah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus memahami isi hati mereka dengan perkataan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Maka Yesus pun menunjukkan kepada mereka kuasa yang diberikan kepadanya. Selanjutnya dalam kisah diceritakan Yesus pun memerintahkan si lumpuh ini untuk bangun, angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Satu kalimat perintah yang direspon dengan cepat si lumpuh, dan pada akhirnya dia dapat berjalan. Yesus dalam hal ini saudara-saudara memberi penyembuhan yang total, penyembuhan secara holistik dalam diri seorang lumpuh ini. Dia bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi psikisnya dan imannya dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar melihat bahwa ternyata iman seseorang yang bekerja sama dengan iman banyak orang dapat membuahkan keajaiban, membuahkan pemulihan keadaan dan keselamatan. Iman yang bekerja sama benar-benar akan memberi dampak positif, dan itulah yang dialami si lumpuh dalam kisah ini. Yang mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Dan dari firman ini mengajak kita semua untuk memahami bahwa ternyata kerjasama dalam membangun pelayanan, menciptakan kehidupan bersama itu penting. Sekalipun memang saudara-saudara, kehidupan iman yang dewasa yang terwujud dalam perbuatan kurang mampu dinampakkan dalam kehidupan secara nyata. Orang terkadang hanya memahami dan peduli bahwa iman sendirinya yang paling dikedepankan dan berusaha untuk senantiasa terus diupayakan. Yang menganggap bahwa iman hanya urusannya dengan Tuhan. Lebih parah lagi saudara-saudara, kalau kehidupan iman seseorang tidak terwujud dengan peduli dengan banyak orang, hidup yang justru menjadi batu sandungan, itu tidak jadi cara yang tepat untuk membawa orang untuk dipulihkan, dibawa kepada Kristus dalam iman kepadanya. Dari bagian firman ini saudara-saudara, kita melihat betapa kerjasama dan kekompakan, tetapi juga dorongan yang disertai iman, rasa kemanusiaan yang besar yang dimiliki 4 orang yang menolong si lumpuh ini. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk boleh bawa si lumpuh pada perjumpaan dengan Yesus dan mengalami penyembuhan secara holistik. Firman Tuhan mengajak kita juga untuk melihat bahwasanya dalam hidup kita banyak kelumpuhan yang perlu dipulihkan. Kita tidak hanya memandang kelumpuhan itu secara fisik dengan orang-orang yang tidak bisa berjalan, tetapi kelumpuhan bisa saja teralami dalam kehidupan dari segi yang lain, psikis, kehidupan kelumpuhan rohani yang bisa saja menjadi pergumulan kita, sadar ataupun tidak dimiliki oleh kita. Yang sebenarnya itu juga harus menjadi perhatian, upaya semua yang dilakukan dalam rangka ada penyembuhan secara holistik. Dan Yesuslah sumber dari semua itu. Kepadanya lah tempat kita mau menyerahkan segala sesuatu. Sehingga sebagaimana si lumpuh, kesembuhan dialami karena kuasa Yesus dalam otoritasnya.
Maka kita percaya persoalan-persoalan yang teralami soal kehidupan, kelumpuhan rohani, kelumpuhan psikis dan fisik dalam hidup, kiranya mampu kita hadapi di dalam Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Mujizatnya selalu dinyatakan kepada setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau melihat cerita ini, usaha membopong mungkin gampang. Menaikkan si lumpuh di atas atap mungkin gampang. Tetapi bagaimana dorongan yang dimiliki karena iman dan keterpanggilan karena rasa kemanusiaan. Bisakah kita melakukan seperti itu? Sebab kehidupan era sekarang lebih kepada kehidupan yang cinta diri, lebih kepada keegoan sendiri, kesombongan, upaya manusia mencari jati diri dan prestise dalam hidup dengan berbagai upaya. Sehingga terkadang menghalalkan segala cara untuk sebuah hal yang kita harapkan kepentingan di balik sebuah impian. Sekalipun orang lain terabaikan, kita meraih itu semua. Tapi firman ini menggugah setiap hati kita untuk melihat bagaimana panggilan 4 orang yang menolong si lumpuh ini. Panggilan iman dan kemanusiaan. Rasa peka dan peduli ini yang kiranya terus dimiliki dalam hidup kita sebagai gereja yang melayani. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari nama, kebanggaan semu yang kita raih dalam hidup ini. Firman Tuhan mengajak kita juga untuk mari cari Tuhan di setiap persoalan hidup. Andalkan Dia dan hadirkan Tuhan di hidup kita sebagai penyelesai segala persoalan hidup. Sebab terkadang memang diakui di balik semua kesukaran keadaan yang menghimpit kehidupan kita, terkadang lebih cepat orang cari pertolongan dengan cara dunia, mengandalkan kekuatan kita sepihak sebagai manusia yang terbatas. Nanti kalau sudah berdaya baru Tuhan mulai dihadirkan dan dikedepankan. Milikilah iman. Selain upaya bersama iman seorang lumpuh dan 4 orang yang menggotong, maka imanlah yang menempatkan dia untuk boleh menikmati sebuah kesembuhan. Iman yang diperhitungkan Tuhan ketika dilihat dan Yesus berbelas kasih menyatakan pertolongan. Dan iman yang kuat, iman yang teruji di balik tantangan, iman yang tetap mampu menjalani sekalipun di tengah kesukaran, itulah yang kiranya terus dimiliki oleh kita. Dan dari kisah ini pelajaran berharga bagi kita tentang arti sebuah pelayanan yang sungguh. Seperti yang dicontohkan mereka tokoh-tokoh penting dalam kisah ini. Iman kepada Yesus seharusnya melahirkan tindakan yang kreatif dari hasil berpikir yang logis. Sambil kita terus pahami bahwa jangan sampai karena keadaan sekarang melumpuhkan iman dan semangat hidup kita. Apalagi di masa pandemi ini, physical distancing membawa kita untuk jaga jarak. Tapi jangan membuat kita jaga jarak dengan Tuhan. Jaga jarak dengan kemanusiaan untuk tidak peka dan peduli dengan sesama. Tetapi sebagai gereja kita diingatkan dari kisah ini agar tetap mampu berbuat. Gereja berperan aktif dalam mengemban misi Kristus untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dunia. Dengan demikian, gereja menjadi gereja yang menyembuhkan tidak hanya dalam membangun sarana dan prasarana secara fisik, menambah fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit secara khusus, dan dalam berbagai pelayanan-pelayanan secara holistik juga harus menjadi perhatian kita. Gereja harus berada di garda terdepan untuk menggalang kebersamaan di antara kita, warga gereja, agar pelayanan penyembuhan dapat ditanggapi dengan seperti yang diungkapkan oleh Yesus. Angkatlah tilammu dan berjalannya. Bangun, angkatlah tilam artinya bangkit dari keterpurukan, dari keadaan yang sulit. Angkat tilam artinya berdayakan diri dan berjalanlah lebih kepada berkreativitas secara mandiri. Sehingga Tuhan dimuliakan atas hidup kerja dan pelayanan. Gereja mampu berbuat dan menjadi alat di tangan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan sambil dituntun nats Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nyanyikan bersama NNBT nomor 35. Tuhan kau gembala yang baik. Tuhan kau gembala yang baik, tuntun kami domba-dombamu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di kembara hidup ini menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, Kau dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata dalam persekutuan ini. Memungkinkan kami boleh ada dalam persekutuan, memuji Engkau, menyampaikan setiap kerinduan dalam doa, tetapi juga firman yang telah menguatkan kami. Kami bersyukur karena dengan firman boleh mengingatkan kami bahwa sebagai gereja yang melayani, kami harus mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat hidup kerja dan pelayanan kami. Pelayanan gereja yang menyembuhkan menjadi tema sentral warga Gemim dalam perenungan sepanjang minggu ini, akan menggugah setiap hati kami untuk mampu melihat kehidupan yang kami jalani. Hidup yang menjadi berkat, tetapi juga mampu menjadi pelopor-pelopor yang menghadirkan damai sejahtera, pemulihan, kehidupan yang lebih kepada takut akan Tuhan, dan bagaimana mensiasati dan menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan, hidup sesuai maksud dan rencana-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami, sambil kami pun diutus pakai oleh-Mu Tuhan
untuk bagaimana mampu tampil sebagai pribadi dan keluarga, bahkan persekutuan sebagai gereja, untuk menjalani hari-hari kehidupan yang walau tidak sepi dari pergumulan dan tantangan. Kami tidak akan kehilangan kesaksian iman tentang siapa Kristus dan bagaimana karyanya. Sehingga kepedulian, rasa memiliki hidup ini sebagai anugerah, tetapi juga bagaimana mau menyatakan kasih-Mu yang tak berkesudahan untuk disaksikan orang lain melalui hidup, tutur kata, dan tindakan yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk kesempatan lewat ibadah ini kami boleh memberi persembahan. Kami percaya setiap berkat dari-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita sambil berharaplah kiranya persembahan ini akan dikelola secara benar dan bertanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan. Tuhan dimuliakan. Berkat-Mu memberkati kehidupan jemaat Gemim dalam pelayanan, sehingga kami tetap eksis dalam kehadiran, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih juga kehadiran jemaat Gemim Musafir Kleak yang Engkau tempatkan ada berkarya dan melayani-Mu Tuhan. Tetap diberkati agar kami memiliki rasa kebersamaan yang dibangun untuk memahami panggilan gereja sebagai panggilan melayani Tuhan, sehingga kami mampu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan berkati segala program pelayanan yang telah sementara dan terus berjalan walaupun di masa pandemi ini. Tetap ada kerjasama terbangun di antara pelayan dan seluruh jemaat, sehingga mampu merealisasikan berbagai program pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu menjadi bagian jemaat Tuhan di tengah-tengah sukacita dan berkat yang teralami. Baik itu lewat pengalaman ketambahan usia pribadi, pernikahan kudus yang diberkati, sukses dalam studi pekerjaan, tetapi juga dalam berbagai bentuk syukur lainnya diberkati, disempurnakanlah kiranya. Sambil kami terus mengingat bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mengalami dan menerima berkat Tuhan, tetapi tahu mensyukuri dan menjawab kemurahan-Mu dalam kehidupan lewat komitmen iman yang kami wujudkan bagi Tuhan dan sesama. Kami juga mengingat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, bahkan pun mereka yang mengalami beban duka cita, peristiwa kebakaran yang juga menjadi bagian pergumulan bersama kami. Biar Tuhan tolong keluarga-keluarga yang terkena dampak dari peristiwa ini. Biar kasih-Mu nyata dalam penghiburan dan kekuatan-Mu, sehingga mereka tetap memandang hidup ini dalam pengharapan bersama Tuhan, tetapi juga dalam penghiburan-Mu yang Kau tetap terus adakan dan hadirkan di kehidupan keluarga Toreh Rantung. Biar kuasa-Mu mengalir atas mereka dan berkat-Mu tercurah di balik pergumulan yang dihadapi. Memberkati seluruh jemaat dalam berbagai masalah dan beban hidup, siapapun dan apapun bentuk pergumulan, hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya kepada-Mu kami berserah, karena tanpa Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dalam menyikapi kehidupan, kami tetap punya pengharapan, hidup berserah dan andalkan Tuhan. Percaya sambil mempercayakan hidup. Pandemi ini kiranya tidak akan menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Kami tetap hidup, tetap berkarya, sekalipun di tengah keterbatasan. Dan sebagai gereja kami akan tetap terus menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu yang Engkau kehendaki bagi kami. Kami tetap menyerahkan kehidupan bangsa, negara, daerah, kota, tempat di mana kami ada. Tetap hadirkan suasana yang semakin dipulihkan Tuhan akibat dari pandemi ini. Biar Tuhan menolong pemerintah dengan berbagai upaya dalam memutus mata rantai. Termasuk juga para medis yang ada di garda terdepan dalam pemberian diri dan pengabdian yang mereka lakukan dalam mengatasi persoalan ini. Biar diberkati, dimampukan Tuhan, dihibur, dikuatkan, diberi sukacita dalam melaksanakan berbagai tugas, sehingga apapun ketika juga ditopang oleh seluruh warga masyarakat, di dalamnya warga gereja Tuhan, maka kami akan tetap satu padu melangkah, mewujudkan sebuah perubahan yang lebih lagi demi
melewati masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami yakin semua dalam waktu rencanamu kami nantikan, karena selalu indah yang Tuhan buat. Di balik semua perjuangan, di balik berbagai pergumulan, karena hal ini kami yakin Tuhan berkasih sayang. Tuhan berkenan dengan belas kasih-Mu memulihkan kami dan menyelamatkan kami. Kami pun berdoa biarlah saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang membutuhkan uluran kasih. Kami yakin kami punya Tuhan yang sanggup melakukan. Dan kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan, biar Tuhan berkenan atas kami. Biarlah segenap pujian, doa, firman, dan persembahan yang kami beri, itu berkenan padamu. Dan semua kami yang datang dalam nama Tuhan diberkati oleh-Mu. Termasuk semua yang melayani Tuhan dalam kesempatan di ibadah ini. Kami tetap percaya apa yang kami lakukan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Sehingga ada kesiapan bagi kami untuk tetap terus melangkah lagi untuk menjalani hari-hari kehidupan yang walaupun tidak sepi dari pergumulan. Tapi kami yakin bersama Tuhan kami bisa melewati setiap musim kehidupan ini. Dan apapun yang kami jalani, kami yakin Tuhan ada di setiap musim kehidupan ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan yang berdoa dan yang bermohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri mengakhiri ibadah ini, nyanyikan pujian Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk tetap terus melanjutkan kerja dan pelayanan sesuai amanatnya. Marilah kita melanjutkannya dalam tuntunan firman Tuhan. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pergilah, lakukanlah semua itu, dan terimalah berkat Tuhan menyertai kita. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Demikianlah ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Spirit, lead me where my trust. Ya, jadi saya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sabi Kleak atas nama seluruh jemaat tentu menyampaikan rasa solidaritas, rasa penanggungan dengan keluarga jemaat yang mengalami musibah kebakaran pada beberapa waktu yang lalu. Apalagi di dalamnya musibah tersebut sempat merenggut nyawa dua anggota jemaat, bapak dan ibu dalam keluarga Tore Rantung. Sebagai rasa solidaritas, rasa sepenanggungan dengan saudara semua, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta seluruh jemaat Sabi Kleak hendak menyerahkan bantuan bagi keluarga-keluarga yang mengalami musibah kebakaran. Ini antara lain bantuan, selain bantuan-bantuan juga yang sudah diberikan, termasuk yang akan diberikan juga. Yang akan saya serahkan ini adalah dalam bentuk uang untuk tahap pertama. Berharap waktu mendatang akan disalurkan lagi bantuan yang lain. Jadi saya akan menyerahkan bantuan ini buat 3 keluarga Tore Rantung, kemudian Gumendu Landi dan Yemi Landi.